Kalau orang tua kita mulai sulit berjalan, cepat lelah, bahkan bangun dari duduk saja terasa berat, itu bukan sekadar karena usia. Itu tanda otot mulai hilang. Dan kabar baiknya, ini bisa diperlambat, bahkan dicegah. Sebelum lanjut, klik like, subscribe, dan share ke orang tersayang, karena ini bisa menyelamatkan kualitas hidup mereka. Banyak orang berpikir bahwa saat lansia mulai berjalan pelan, sering jatuh, atau harus dibantu saat berdiri, itu adalah hal yang wajar. Padahal, di balik itu ada kondisi medis yang disebut sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kondisi ini tidak terjadi tiba-tiba. Dimulai dari hal kecil, otot kaki melemah, langkah jadi lebih pendek, keseimbangan menurun, sampai akhirnya berjalan pun menjadi sulit. Lebih parahnya lagi, ketika lansia jarang bergerak, otot akan semakin cepat menyusut. Ini seperti lingkaran yang tidak ada ujungnya. Namun menariknya, ada satu negara dengan populasi lansia yang tetap aktif hingga usia 80-90 tahun. Mereka tetap berjalan tegak, mandiri, bahkan masih bekerja ringan. Negara itu adalah Jepang. Rahasia mereka bukan obat mahal, bukan juga perawatan khusus, melainkan satu hal sederhana, konsistensi bergerak setiap hari. Secara medis, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang dapat memperlambat penurunan otot hingga 30-50% lebih lambat dibanding yang tidak aktif. Artinya, usia boleh bertambah, tapi kekuatan tubuh tetap bisa dijaga. Dan kabar baiknya, tubuh manusia tetap bisa membentuk otot bahkan di usia 70 tahun ke atas. Selama ada rangsangan berupa gerakan dan olahraga yang tepat, otot bisa bangun kembali. Ini bukan sekedar teori, tapi fakta medis. Lalu, olahraga seperti apa yang aman, mudah, dan benar-benar efektif untuk lansia agar tetap kuat dan tidak cepat rapuh? Jawabannya ada pada gerakan pertama yang sering dianggap sepele, namun ternyata sangat berdampak besar bagi kekuatan tubuh. Kalau tadi kita sudah memahami bagaimana otot bisa melemah secara perlahan, sekarang kita masuk ke solusi paling sederhana, tapi justru paling kuat dampaknya. Olahraga pertama ini sering diremehkan, padahal inilah fondasi utama kekuatan lansia. Jalan kaki. Ya, sesederhana itu. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar aktivitas biasa. Saat lansia berjalan, tubuh sebenarnya sedang mengaktifkan banyak sistem sekaligus. Otot kaki bekerja menopang berat badan. Sendi dilatih agar tetap fleksibel. Jantung memompa darah lebih lancar, dan yang paling penting, otot tidak tidur. Dalam dunia medis, kurangnya aktivitas fisik menyebabkan otot kehilangan protein penting, sehingga massa otot menyusut lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang berjalan minimal 30 menit per hari memiliki resiko lebih rendah mengalami penurunan fungsi fisik hingga 40% dibanding yang jarang bergerak. Bahkan, studi lain juga menyebutkan bahwa jalan kaki rutin dapat meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko jatuh, yang merupakan salah satu penyebab cedera paling berbahaya bagi lansia. Aman untuk hampir semua usia. Tidak membutuhkan alat, bisa dilakukan di mana saja. Dan yang terpenting, konsisten dilakukan. Di Jepang, banyak lansia yang berjalan kaki setiap pagi. Bukan cepat, bukan jauh, tapi rutin. Mereka memahami satu hal penting. Lebih baik bergerak sedikit setiap hari daripada diam terlalu lama. Agar manfaatnya maksimal, lakukan dengan cara ini. Mulai dari 10-15 menit, lalu tingkatkan bertahap. Gunakan langkah yang stabil, tidak terburu-buru. Ayunkan tangan secara alami. Pilih tempat yang aman dan datar. Kalau dilakukan secara rutin, dalam beberapa minggu saja, tubuh akan terasa lebih ringan, langkah lebih stabil, dan rasa percaya diri meningkat. Yang luar biasa adalah, tubuh lansia sangat responsif terhadap perubahan kecil. Artinya, meskipun sebelumnya jarang bergerak, ketika mulai rutin jalan kaki, otot akan perlahan aktif kembali. Energi meningkat, keseimbangan membaik, dan risiko jatuh bisa ditekan. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Jalan kaki memang menjaga tubuh tetap aktif, tapi untuk benar-benar melawan penyusutan otot, tubuh membutuhkan rangsangan yang sedikit lebih kuat.
Dan disinilah peran olahraga kedua, yang diam-diam menjadi rahasia lansia tetap kuat dan tidak mudah jatuh, akan mulai terlihat manfaatnya. Kalau jalan kaki membantu tubuh tetap aktif, maka olahraga kedua ini adalah kunci utama agar otot tidak cepat hilang. Dan inilah yang sering dilewatkan banyak orang. Latihan kekuatan. Mungkin terdengar berat, mungkin terdengar seperti olahraga anak muda, tapi justru inilah yang paling dibutuhkan oleh lansia. Banyak lansia mulai menghindari aktivitas berat karena takut cedera. Akhirnya, mereka lebih sering duduk, lebih banyak diam, dan tanpa disadari, otot mereka semakin mengecil setiap harinya. Padahal, otot itu seperti mesin. Kalau tidak digunakan, dia akan mati perlahan. Dan inilah yang terjadi pada sarkopenia. Namun, yang jarang diketahui, otot tidak benar-benar hilang selamanya. Dia hanya tidur dan bisa dibangunkan kembali. Meningkatkan massa otot, memperkuat tulang, meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh hingga lebih dari 30%. Penelitian juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin melakukan latihan kekuatan 2-3 kali seminggu dapat meningkatkan kekuatan otot hingga 25 hingga 100%, bahkan di usia di atas 70 tahun. Ini berarti usia bukan penghalang untuk menjadi lebih kuat. Tidak perlu ke gym. Tidak perlu alat mahal. Cukup dengan gerakan sederhana seperti duduk berdiri dari kursi, melatih otot paha dan pinggul, angkat botol air sebagai beban ringan, melatih otot tangan, berdiri sambil berpegangan, lalu angkat tumit, melatih otot betis dan keseimbangan. Lakukan perlahan, 8-10 kali pengulangan, dan sesuaikan dengan kemampuan. Yang penting bukan beratnya, tapi konsistensinya. Di Jepang, banyak lansia melakukan latihan kekuatan ringan setiap hari. Mereka tidak mengangkat beban berat. Mereka hanya menjaga agar otot tetap hidup. Dan hasilnya luar biasa. Mereka tetap bisa berjalan tanpa bantuan, bahkan di usia lanjut. Kabar baiknya, tubuh lansia masih bisa membentuk otot baru. Proses ini disebut muscle protein synthesis. Selama otot diberikan rangsangan, tubuh akan merespon dengan memperkuatnya. Artinya, tidak ada kata terlambat untuk mulai. Bahkan perubahan kecil hari ini bisa menentukan apakah seseorang akan tetap mandiri atau bergantung di masa depan. Namun, ada satu hal penting yang sering menjadi penyebab lansia jatuh, meskipun ototnya sudah cukup kuat. Bukan karena tenaga. Bukan karena usia. Melainkan karena keseimbangan tubuh yang mulai menurun. Dan di bagian berikutnya, kita akan masuk ke olahraga ketiga, yang terlihat sederhana, tapi justru menjadi penentu apakah seseorang bisa tetap berdiri tegap atau kehilangan keseimbangan. Kalau otot sudah mulai kuat, kalau tubuh sudah mulai aktif, masih ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian, yaitu keseimbangan. Karena faktanya, banyak lansia jatuh bukan karena tidak kuat berjalan, tapi karena kehilangan kontrol saat berdiri. Pernah melihat orang tua tiba-tiba kehilangan keseimbangan saat berdiri? Atau saat berbalik arah, langkahnya goyah? Itu bukan kebetulan. Seiring bertambahnya usia, sistem keseimbangan dalam tubuh mulai menurun. Koordinasi antara otak, otot, dan saraf tidak secepat dulu. Akibatnya, langkah jadi ragu-ragu, refleks melambat, dan risiko jatuh meningkat drastis. Padahal, sekali jatuh, dampaknya bisa sangat besar, mulai dari cedera ringan hingga patah tulang yang membuat lansia kehilangan kemandiriannya. Sekitar 1 dari 3 lansia mengalami jatuh setiap tahun. Jatuh adalah penyebab utama cedera serius pada usia lanjut. Latihan keseimbangan dapat mengurangi resiko jatuh hingga 20-40%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena latihan keseimbangan membantu meningkatkan koordinasi otot, melatih refleks tubuh, menguatkan otot stabilisasi,
dan meningkatkan kesadaran posisi tubuh. Dengan kata lain, tubuh menjadi lebih siap menghadapi gerakan tiba-tiba. Tidak perlu gerakan rumit. Cukup latihan ringan seperti berdiri dengan satu kaki bergantian, pegang kursi jika perlu, berjalan lurus, tumit ke ujung kaki, heel to toe, melatih kontrol langkah, berdiri lalu putar badan perlahan, melatih koordinasi dan kontrol, lakukan 5-10 menit setiap hari. Terlihat sederhana, tapi efeknya luar biasa besar. Di Jepang, latihan keseimbangan menjadi bagian dari aktivitas harian lansia. Bahkan, beberapa komunitas lansia rutin melakukan latihan seperti Tai Chi, yang terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan keseimbangan dan mengurangi resiko jatuh secara signifikan. Mereka paham satu hal penting. Menjaga keseimbangan berarti menjaga kemandirian. Dan kabar baiknya, keseimbangan adalah kemampuan yang bisa dilatih kembali. Meskipun usia bertambah, otak dan tubuh masih bisa beradaptasi. Artinya, semakin sering dilatih, semakin stabil tubuh seseorang. Tidak harus sempurna di awal. Yang penting, mulai dan konsisten. Sekarang kita sudah memahami 3 kunci utama. Bergerak, menguatkan otot, dan menjaga keseimbangan. Namun, ada satu hal terakhir yang akan menentukan apakah semua ini benar-benar berhasil. Bukan sekedar jenis olahraganya, melainkan bagaimana semua ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan disitulah rahasia panjang umur yang sehat mulai terlihat jelas. Setelah memahami 3 jenis olahraga penting, jalan kaki, latihan kekuatan, dan latihan keseimbangan, sekarang kita sampai pada satu kesimpulan besar yang sering diabaikan banyak orang. Bukan soal olahraga apa yang dilakukan, tapi apakah dilakukan secara konsisten atau tidak. Banyak orang menunggu waktu yang tepat untuk mulai. Menunggu kondisi lebih sehat, menunggu tidak sakit. Padahal kenyataannya, justru dengan mulai bergerak, tubuh akan perlahan menjadi lebih sehat. Inilah perbedaan antara lansia yang tetap mandiri dan lansia yang harus bergantung pada orang lain. Pilihan itu dimulai dari hal kecil yang dilakukan setiap hari. Beberapa fakta penting yang perlu kamu tahu. Setelah usia 50 tahun, massa otot menurun sekitar 1-2% per tahun jika tidak dilatih. Kekuatan otot bisa menurun hingga 3% per tahun. Lansia yang tidak aktif memiliki resiko 2 kali lebih besar mengalami keterbatasan fisik. Kombinasi jalan kaki, latihan kekuatan dan keseimbangan terbukti mampu meningkatkan fungsi fisik secara signifikan, mengurangi resiko jatuh, memperlambat sarkopenia. Bahkan menurut penelitian, program latihan sederhana selama 12 minggu saja sudah bisa meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kepercayaan diri lansia dalam beraktivitas sehari-hari. Dan ini yang paling penting. Tubuh manusia itu luar biasa. Selama masih diberi rangsangan, selama masih diajak bergerak, tubuh akan berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Artinya, tidak peduli berapa usia sekarang, tidak peduli sudah seberapa lemah kondisi tubuh, selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Selalu ada harapan untuk kembali lebih kuat. Jangan tunggu sampai berjalan menjadi sulit. Jangan tunggu sampai harus dibantu untuk berdiri. Mulailah dari sekarang. Dari langkah kecil, dari gerakan sederhana. Karena pada akhirnya, yang kita jaga bukan hanya kesehatan, tapi juga harga diri untuk tetap mandiri di usia tua. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke orang tua, keluarga, atau sahabat yang kamu sayangi. Dan tuliskan di komentar siapa yang ingin kamu jaga kesehatannya mulai hari ini.